Baik, kita akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber pada malam hari ini yang telah hadir dan terutama pada Dr. Hasan Mawardi. Beliau ini dari Lampung yang berprofesi juga sekaligus sebagai dosen di Depok, Jawa Barat. Dan yang kedua narasumber yang telah hadir Bapak kita manggilnya Pak ini Lora ya. Lora Yai Hatim Ghazali. Beliau ini juga dari Depok ini. Asli Madura, sudah domisili di Depok juga, di Sawangan. Dan yang kebetulan beliau ini pengurus pusat di Rabithah Mahat Islamiyah RMI PBNU. Dan yang saya hormati yang ketiga Bapak Dr. Mustaqim. Beliau ini terkenalnya sebagai managing editor di jurnal internasional Fijis IAIN Kudus. Dan semoga nanti bisa bergabung total walaupun dalam keadaan lampu yang padam yang sementara. Pada malam hari ini merupakan bagian dari Tadarus Ilmiah Ramadan, kerjasama antara Paradigma Institute di IAIN Kudus bersama dengan Forum Silaturahim Mahasiswa SPS UIN Jakarta Angkatan 2016. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan pendidikan, yaitu pendidikan Islam dan tantangan di era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Yang bertugas pada malam hari ini sebagai narasumber sudah hadir tiga-tiganya, dan sebagai moderator nanti akan dipimpin oleh Mbak Noni Nurhanifah. Beliau ini bagian dari Paradigma Institute yang bisa jadi adalah mahasiswa dari Bapak Dr. Mustaqim. Jadi untuk selanjutnya kami persilakan secara teknis nanti Mbak Noni untuk memimpin, baik dari Pak Hasan atau Pak Hatim atau Pak Mustaqim yang menyampaikan pandangan masing-masing. Dan nanti kalau ada tanggapan dari para hadirin dipersilakan. Pada Mbak Noni dipersilakan untuk mengambil alih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh narasumber dan seluruh peserta yang hadir di dalam Tadarus Ilmiah Ramadan 2023 di sesi ke-13 ini. Ini nantinya akan mengangkat isu pendidikan. Untuk itu yang pertama saya nanti akan narasumber bisa memberikan penjelasan materinya nanti 15 menitan gitu Pak. Setelah itu nanti kita lanjutkan berdiskusi tanya jawab supaya lebih mendalam tentang isu pendidikan ini. Yang pertama yaitu narasumber Dr. Hasan Mawardi terlebih dahulu. Dipersilakan waktu dan tempat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus meminta maaf terlebih dahulu karena baru 1 menit di rumah saya mati lampu ini, jadi kembali ke tempo dulu. Bukan 4.0 tapi ini 1.0 kayaknya, zaman batu ini saya kembali lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini saya ingin menyampaikan salam hormat saya, salam takdim saya kepada rekan pemateri Yai Lora Hatim Ghazali, walaupun belum bersua kita ya, tapi ngelihat jabatannya sangat ngeri-ngeri sedap ya. Yang kedua Dr. Muhammad Mustaqim
ya, salam kenal, salam takdim dari saya. Mungkin boleh dibantu slide-nya. Untung saya PPT-nya tadi saya udah share ke Buya Hamdan. Oke, ya, terima kasih. Saya biar kelihatan seperti tadarus, ya, emang betul-betul tadarus, ya. Saya akan mengawali dengan surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Karena di sini pesertanya rata-rata para nyai, para yai, saya tidak perlu menerjemahkan ayat tadi. Nisa ayat 9. Ke slide selanjutnya, boleh? Oke, ya. Saya lihat makna disrupsi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tercerabut dari akarnya. Ya. Secara umum disrupsi ini terjadi di setiap fase sejarah kita, ya. Bisa diartikan sebagai inovasi yang terjadi secara besar-besaran, ya. Sehingga ya akhirnya ya banyak akar budaya yang tercerabut, ya, kira-kira seperti itu, ya, era disrupsi ini. Nah, melahirkan ada apa, kalau sebelumnya sering kita mengambil judul era globalisasi, ya, kira-kira relatif sama lah dengan itu menurut saya, ya. Dan era disrupsi ini atau 4.0 melahirkan apa yang disebut dengan artificial intelligence, ya. Artificial intelligence yang dulu sebelumnya, ya, AL ini sebuah robot atau sistem mesin yang bisa bekerja seperti manusia. Tapi selanjutnya berkembang mampu berpikir seperti manusia, ya. Thinking humanity, ya. Action humanity, dan bisa jadi ke depannya bukan hanya berpikir dan bertindak rasional, tapi juga bisa jadi berpikir dan bertindak emosional. Nah, apakah pendidikan Islam kita mampu eksis, ya, di era disrupsi ini, ya, tergantung seluruhnya kepada para praktisi di dunia pendidikan Islam, ya. Dan sebelum ke apakah kita mampu atau tidak menjawab tantangan zaman, saya kira kita harus melihat terlebih dahulu ciri khas 4.0, ya, atau pendidikan di 4.0. Saya khawatir jangan-jangan kita ini masih di 1.0 gitu, ya. Itu yang saya khawatirnya, atau minimal di 2.0. Nah, tentu, ya, ketika kita posisinya masih di 2.0 sementara kita berbicara mempersiapkan di 4.0, saya kira apalagi sekarang sebetulnya kan udah mau masuk ke 5.0, ya. Itu akan sangat banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan oleh para praktisi pendidikan Islam. Misalnya, ya, pendidikan di 4.0 itu, ya, ciri khasnya adalah senternya adalah peserta didik, ya, atau siswa atau santri. Jadi santri punya kebebasan, ya, memiliki sumber belajar yang cukup banyak, ya, dan mereka sudah siap
untuk memasuki kolaborasi global, ya, kolaborasi global. Nah, ketika sistem pendidikan kita atau cara mengajar para guru kita masih guru center, ya, guru sebagai sumber segala-galanya, mungkin masih 50-50, ya, pendekatannya tidak sepenuhnya siswa yang jadi center pendidikan. Saya kira kita masih jauh dari yang disebut dengan pendidikan 4.0, ya. Kira-kira kalau 1.0 itu 100% guru sebagai sumber, ya, sebagai center. Kemudian 2.0 mungkin 25% siswa, 75% guru. Sampai sekarang harusnya sudah menjadi, ya, 100% peserta didik yang menjadi senternya, ya. Dengan misalnya ciri yang lain adalah pendidikan 4.0 itu adalah hot, ya, higher thinking order. Nah, apakah termasuk pesantren-pesantren kita udah menerapkan hot ini, ya, atau masih fokus kepada hafalan, ya? Hafalan itu kalau dalam taksonomi Bloom itu ranah kognitif yang di level bawah, ya. Oke, lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, iya. Nah, sebelum saya masuk ke 4.0, kilas balik dulu ke masa lalu, ya. Masa lalu bahwa pendidikan Islam khususnya di Indonesia itu mampu hadir untuk menjawab tantangan zamannya, ya, memberikan respon terhadap perubahan di masyarakat dan memberikan solusi, ya. Sebelum merdeka, tantangan yang dihadapi masyarakat Islam Indonesia adalah kaum penjajah, dan, ya, kita bisa melihat, ya, bagaimana para kiai, para santri menjadi yang terdepan dalam menghadiahkan kemerdekaan untuk republik ini, ya. Bahkan pasca kemerdekaan Agustus 45, ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan slogan wajib jihadnya mempertahankan kemerdekaan itu juga memberikan sumbangsi yang cukup besar. Ya, kemudian di pasca kemerdekaan, ya, umat Islam juga berhadapan dengan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah yang waktu itu mungkin sangat umum, ya, orientasinya, ya, dan pendidikan Islam apalagi pesantren tersingkirkan, ya, yang menghadiahkan kemerdekaan, tapi sistem pendidikan pesantren menjadi tersisihkan setelah masuk era kemerdekaan. Nah, ini terus diperjuangkan oleh para kiai, oleh para pembesar kita, sehingga muncul, kita tahu, ya, lahir SKB 3 Menteri, ya. Dari situ muncul lagi Undang-Undang Sisdiknas, ya, tahun 2003, dan seterusnya sampai sekarang bisa kita rasakan, ya, bagaimana berdiri UIN, ya, yang dulunya mungkin sebuah utopia, ya, sesuatu yang terbayangkan aja mungkin agak sulit, ya, umat Islam memiliki sebuah universitas, ya. Ini buah dari perjuangan orang-orang Islam, ya, orang Islam. Nah, pasca SKB 3 Menteri ini, saya sempat sering ngobrol dengan beberapa praktisi pendidikan seperti Pak Haidar misalnya, ya. Ini pasca SKB 3 Menteri ini lahir yang disebut dengan middle class Muslim, ya. Middle class Muslim, ya, mungkin salah satunya, ya, contohnya misalnya Haidar Bagir itu sendiri, ya. Dia besar di mana umat Islam karena
karena ijazah pendidikan itu disetarakan ya, lulusan pesantren bisa masuk ke berbagai birokrasi pemerintahan, maka lahirlah middle class Muslim. Dan akhirnya ya seperti bisa kita saksikan sekarang ya. Dan dari diawali dengan SKMP 3 Menteri ini ya, pendidikan Islam cukup secara jumlah ya, secara kuantitas itu cukup membanggakan ya. Kampus-kampus sekolah tinggi Islam cukup banyak, pesantren terus berkembang ya, walaupun mengalami metamorfosa ya sebagai respon terhadap tantangan zaman ya. Di pesantren itu kalau tidak langsung di bawah pesantren membuka sekolah umum yang bernama madrasah, bahkan selanjutnya tidak menggunakan istilah madrasah tapi sekolah ya, SMA, SMA, SMK dan lain-lain ya. Itu cukup menggembirakan ya. Jumlah UIN ya ada sekian kopertais ya yang diurusi, dinaungi oleh Kementerian Agama. Ini cukup memberikan sebuah harapan ya, sebuah harapan walaupun ya mungkin masih sangat jauh ya dari apa yang seharusnya ya. Saya ingat dalam satu perkuliahan Prof Malik Fajar ya, mungkin teman-teman di angkatan Mora angkatan 2016 yang ikut mata kuliah beliau ya, Pak Malik Fajar, bagaimana dia bercerita memperjuangkan lahirnya UIN, sangat luar biasa ya. Ketika ketika IAIN Jakarta saat itu memiliki 3 menteri ya. Di kabinet ada 3 menteri ya, ada Pak Said Agil Siroj, ada Pak Malik Fajar, dan siapa lagi waktu itu dia cerita. Nah, itulah mereka berjuang ya, dan sempat hampir disomasi ya. Namun dengan kekuatan politik era Megawati saat itu lahirlah UIN Jakarta dan disusul oleh UIN-UIN yang lainnya ya. Boleh lanjut lagi, Pak? Oke, lanjut lagi. Nah, saya kira masa depan pendidikan Islam, karena pendidikan Islam itu bagian dari sistem pendidikan nasional kita ya. Sekarang pesantren sudah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, bahkan Majelis Taklim juga ya sudah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini cukup menggembirakan ya, cukup menggembirakan. Namun tadi ya, secara kualitas memang kita kalau bicara masa depan pendidikan Islam, saya kira kita ini apa yang disebut dengan para sufi dengan al-maqam bainal khauf war roja ya, harap cemas ya. Secara kuantitas ya cukup menggembirakan, memberikan harapan, tapi secara kualitas saya kira masih perlu dipertanyakan, atau bahasa jujurnya masih memprihatinkan ya. Kita lihat aja misalnya ya, dari level nasional kira-kira kampus-kampus Islam ya, universitas Islam swasta maupun negeri yang masuk level 5 besar lah ya, atau 10 besar, 10 besar kampus terbaik nasional, ada nggak kampus-kampus Islam nongol di situ ya, masuk di situ. Apalagi ranking kampus-kampus dalam ya kelas internasional. Saya kira ini masih cukup perjuangan berat dan besar saya kira ya, supaya pendidikan Islam itu mampu menjadi yang terdepan ya. Pendidikan Islam ya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, bahkan dia juga tentu bagian dari sistem pendidikan dunia Islam secara keseluruhan, atau bahkan bagian dari arah pendidikan dunia ya secara bersamaan. Nah, saya kira sebagaimana fase-fase sebelumnya bahwa pendidikan Islam, tokoh-tokoh para praktisi pendidikan mampu merespon tantangan zaman sehingga pendidikan Islam itu cukup bisa eksis ya.
dengan melakukan berbagai metamorfosa, saya kira ke depan ya kita harus memegang kaidah al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya kira ini yang harus kita pegang karena pendidikan Islam punya dua tugas yang tidak ringan, yaitu mempertahankan tradisi dan menjawab tantangan zaman. Ya, ketika pendidikan Islam mampu melahirkan kebutuhan zamannya, saya kira dia akan tetap eksis. Tapi kalau tidak, kemungkinan akan gulung tikar, akan dilindas oleh sistem pendidikan yang lain. Ya, dan sebagai penutup, ya, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum fa innahum ya'ishuna fi zamanihim la fi zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian ya untuk zaman mereka, bukan untuk zaman kalian, karena mereka hidup untuk zamannya, bukan hidup untuk zaman kalian. Nah, ketika kita sangat optimis dengan era disrupsi ini, ya, era misalnya perkembangan gadget dan lain sebagainya, kalau kita paradigmanya masih negatif terhadap perkembangan era teknologi ini, saya kira pendidikan Islam akan stagnan, ya, akan stagnan. Apalagi kalau masih ada paradigma dualisme, ya, umum bahkan bukan hanya dualisme, ya, bahkan dikotomik, ya, mempertentangkan antara pendidikan ada umum dan ada agama. Saya kira ini akan menjadi hambatan besar, ya. Islam akan maju sebagai pendidikan alternatif di masa yang akan datang. Jadi mungkin seperti itu aja karena saya tidak nyaman nih gelap-gelapan, ya. Mungkin para pemateri selanjutnya yang akan mengulas lebih dalam, ya, saya akan menjadi mustami, ya. Terima kasih, mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Dr. Hasan Mawardi. Selanjutnya, untuk pemateri yang kedua yaitu Bapak Hatim Ghazali, selaku PP Robito Ma'had Al-Islamiyah RMI, PBNU Dosen Sempurna University, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini senior-senior saya, para guru-guru saya, Dr. Muhammad Hamdan, gitu kan. Walaupun secara umur beliau ini junior saya, tetapi secara pendidikan jauh di atas saya, secara keilmuan jauh di atas saya. Demikian juga Bapak Hasan Mawardi tadi sudah disampaikan beberapa hal, dan kemudian Pak Mustaqim di sini ada banyak teman-teman. Salam kenal semuanya kalau belum kenal. Saya tidak menyiapkan slide apapun. Saya hanya bicara mengalir saja mungkin, ya, karena saya tidak sempat untuk bikin slide. Ini dia dari kejar deadline sampai sini. Yang pertama adalah bahwa pendidikan kita, diakui atau tidak, dari awal memang sudah sekuler. Karena tadi sudah disinggung oleh Pak Hasan Mawardi bahwa sudah ada dikotomi dari awal berdirinya Indonesia ini. Ada Kementerian Agama dan ada Kementerian Pendidikan. Di Kementerian Pendidikan yang hanya ngurusin sekolah dan pendidikan umum, sementara Kemenak itu adalah ngurusin pendidikan agama. Pendidikan agama itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah pendidikan keagamaan Islam, untuk konteks agama Islam, pendidikan keagamaan Islam. Yang kedua adalah pendidikan pesantren. Nah, tetapi sampai sekarang
nomenklatur yang ada dalam Kementerian Agama hanya ada Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam, Pendis, yang di dalamnya membawahi ada madrasah, kemudian ada pondok pesantren. Nah, tadi juga disinggung bahwa karena sedari awal ini sudah dikotomis, maka di awal-awal itu madrasah dianggap sebagai tidak menjadi bagian dari pendidikan nasional. Karena itulah ada upaya afirmasi secara politik untuk menghadirkan, untuk memposisikan secara setara apa yang ada dalam madrasah dengan apa yang ada dalam sekolah. Jadi upayanya begitu. Jadi upayanya dari awal madrasah itu tidak tiba-tiba seperti setara seperti sekolah. Tetapi ini harus hasil dari perjuangan politik. Jadi tidak otomatis dulu orang lulusan madrasah itu dapat melanjutkan studi ke sekolah, ke pendidikan umum, tidak otomatis. Nah, sekarang madrasah sudah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Buktinya apa? Buktinya adalah dari segi aspek lulusan madrasah itu dapat diakui dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum. Jadi kalau lulusan madrasah mau melanjutkan ke UGM, memungkinkan. Tapi kalau dulu tidak memungkinkan. Terus kemudian siswa di madrasah juga sudah mendapatkan nomor induk, bahkan sudah mendapatkan perlakuan yang kurang lebih setara, walaupun dari aspek anggaran tidak setara. Tetapi yang baru adalah pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren ini tadi disebut oleh Pak Hasan, itu adalah sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional. Secara normatif, iya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Tetapi secara faktanya, madrasah pondok pesantren tidak menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Buktinya apa? Buktinya adalah lulusan pesantren tidak bisa diterima, bahkan di lingkungan Kementerian Agama sendiri. Ada sejumlah kasus di mana kemudian misalnya lulusan Mahat Ali itu kemudian tidak bisa melanjutkan ke UIN, tidak diterima di UIN. Itu adalah kasus, sehingga butuh ada intervensi, ada temporary exit strateginya. Temporarinya akhirnya ada intervensi dari kementerian untuk kemudian menerima siswa tersebut. Nah, biar terkesan agak serius, saya mau menampilkan slide sedikit aja. Saya tidak tahu relevan atau enggak, bahwa yang disebut dan pendidikan pesantren itu apa? Pendidikan pesantren itu, jadi pesantren perlu dibaca dalam kapasitasnya dua hal. Yang pertama adalah pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, di mana di dalam pesantren itu ada satuan-satuan pendidikan, baik itu formal maupun non-formal. Jadi kalau majelis taklim dikategorikan tadi sebagai bagian dari pendidikan nasional juga tidak, menurut saya. Hanya dimention aja sebagai bagian dalam undang-undang pesantren misalnya, tetapi tidak sepenuhnya bisa menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Karena indikator menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional itu adalah mulai dari peserta didik misalnya. Itu juga mendapatkan bantuan uluran tangan dari negara, lulusannya juga mendapatkan bantuan dan uluran tangan dari negara. Tetapi faktanya tidak demikian. Jadi kalau orang mengatakan bahwa pesantren hari ini sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, bagi saya secara normatif regulasi itu iya, tetapi secara faktual belum. Nah, jadi pesantren sebagai penyelenggara pendidikan itu ada banyak. Jadi di dalam pesantren ada mulai sekolah, ada madrasah, ada perguruan tinggi umum, ada perguruan tinggi agama Islam, ada yang secara kurikulum itu mengikuti kepada induknya. Tetapi pesantren sebagai satuan pendidikan, yang ini yang disebutkan dalam undang-undang pesantren. Sebagai satuan pendidikan itu ada 3 yang formal. Ini dalam undang-undang pesantren. Yaitu adalah pendidikan muadalah, pendidikan diniyah formal, Mahat Ali. Sementara pendidikan madrasah diniyah, takmiliyah, ataupun pendidikan Al-Quran itu adalah kategorinya sebagai pendidikan keagamaan Islam. Sementara pendidikan non-formal di pesantren itu ada 2 sebenarnya. Cuma satunya tidak saya tuliskan karena
Secara rekognisi itu sudah dapat bantuan dari negara. Yang pertama adalah pengkajian kitab kuning, yang kedua adalah bentuk lain yang terintegrasi dan pendidikan umum. Bentuk lain yang terintegrasi dan pendidikan umum itu ijazahnya sudah diakui karena dia menggunakan ijazah pendidikan umumnya. Tetapi pengkajian kitab kuning, pengajian kitab kuning, atau santri yang hanya belajar tentang kitab kuning, non formal misalnya, tidak terstruktur kajiannya, itu tidak diakui oleh negara. Tidak diakui. Jadi lulusannya dia misalnya mau nyalon lurah aja nggak bisa. Itu karena itulah tidak bisa dikatakan bahwa pesantren sekarang sudah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Terbitnya undang-undang pesantren itu tidak ada jaminan, tidak otomatis kemudian itu berjalan seperti itu. Karena ada banyak undang-undang yang tidak berjalan seperti yang tertulis dalam undang-undang itu sendiri. Nah, Mahat Ali kayak tadi saya kasusnya, Mahat Ali itu hari ini jumlahnya sekitar 73 kalau nggak salah. Itu marhalah 2 itu adalah setara dengan S2 itu hanya ada 3 di Indonesia. Itu pun idealnya mereka langsung dapat melanjutkan ke jenjang S3. Tetapi pesantren mana, universitas mana yang bisa menerima? Gitu. Padahal kita semuanya tahu bahwa mutu pendidikan pesantren itu bagus. Hanya muncul dalam seminar-seminar, hanya muncul dalam kebijakan-kebijakan. Tidak muncul dalam kebijakan, hanya muncul dalam seminar. Dalam kebijakannya, pendidikan dunia formal, muadalah dan ma'ali, itu masih tidak diakui lulusan. Alih-alih mendapatkan bantuan operasional untuk siswa, misalnya, tidak diakui. Karena siswanya juga tidak mendapatkan nomor induk. Nah, inilah yang kemudian ke depan semua stakeholder itu perlu kiranya mengupayakan bagaimana agar lulusan pesantren itu diakui. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa pesantren berkontribusi besar terhadap negara, tapi kemudian tidak ada giving back terhadap pesantren, dan kemudian mengatakan bahwa pesantren sudah diakui menjadi sistem pendidikan nasional, menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional karena sudah termaktub dalam Undang-Undang Sisdiknas ataupun dalam Undang-Undang Pesantren, itu masih jauh dari apa yang kita bayangkan. Masih jauh panggang dari api, bahasanya Pak Hamdan. Nah, karena faktanya tadi itu. Nah, jadi nggak usah sampai bicara soal era tantangan abad 21 atau disrupsi atau kemudian tantangan revolusi industri, itu masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Karena memang paradigma dari awal itu paradigmanya sudah sangat dikotomis. Dan ini gengsi antar kementerian itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya, gengsi antar kementerian. Apa yang ada di Kemendikbud belum tentu juga ada dalam Kemenak. Apa yang ada dalam Kemenak belum tentu ada dalam Kemendikbud. Semuanya itu ego sektoral masing-masing. Belum ada pemimpin di negeri ini yang berani untuk merompak paradigma yang dikotomis. Padahal kita tahu bahwa dalam Islam juga tidak dikotomis. Itu problem pertama. Jadi tidak ada saling keterhubungan antara satuan-satuan pendidikan yang ada. Kalau sekarang madrasah sudah mulai terhubung, tetapi pesantren tidak terhubung satu dengan yang lain. Padahal baik sekolah ataupun madrasah dan pesantren itu menghadapi tantangan yang kurang lebih sama. Tantangannya tadi sama. Tadi sudah disinggung soal tantangan revolusi industri. Semoga ini tema yang tidak begitu latah. Kayaknya terkesan latah aja. Karena ketika menelisik dunia pendidikan Islam, itu masih jauh bicara soal revolusi industri, bicara soal era disrupsi, walaupun itu sudah terjadi, tetapi kerangka dasar yang ada dalam pendidikan Islam belum ke sana. Perbincangannya itu hanya muncul dalam seminar-seminar, belum muncul dalam percakapan diskusi yang sifatnya kebijakan. Karena itulah percakapan-percakapan tentang soal bagaimana afirmasi pendidikan pesantren misalnya, itu harusnya tidak hanya muncul dalam percakapan seminar, tetapi harus muncul dalam percakapan para pengambil kebijakan pendidikan. Nah, tantangan lainnya adalah kalau dalam konteks yang lebih mikro misalnya, dalam konteks pendidikan agama Islam atau pendidikan PAI. Pendidikan PAI kita itu problematis. Jadi kalau teman-teman mengecek misalnya KIKD kalau dalam kurikulum 2013 di konteks sekolah misalnya, itu jumlah KIKD-nya paling besar di antara semua mata pelajaran yang lain. Itu problem. Nah, sehingga dan isinya juga problem.
isinya adalah lebih banyak kepada soal akhlak pribadi, belum akhlak sifik, belum akhlak bagaimana relasional. Jadi akhlak pribadi itu, akhlak personal itu seperti sopan santun, jujur, belum sampai kepada soal akhlak sosial, apalagi akhlak sifik. Karena itulah tidak heran kalau misalnya pendidikan kita itu masih menjadi lumbung intoleransi. Bahkan misalnya hasil asesmen nasional madrasah itu dari hasil uji karakternya, survei karakternya itu madrasah itu karakternya lebih rendah daripada sekolah secara umum. Ini adalah fakta yang miris. Cuma datanya belum terpublish secara masif aja. Masih sangat terbatas. Di PAI sendiri misalnya juga tidak ada koneksi antara apa yang dipelajari di sekolah, di madrasah, dengan apa yang diajarkan di perguruan tinggi. Jadi kalau bisa kebayang anak lulusan sekolah atau SMK misalnya SMA kemudian masuk UIN. Itu bisa kebayang secara keilmuan keagamannya, padahal UIN secara background dan konteks latar belakang lahirnya itu adalah diharapkan sebagai jembatan bagi kalangan pesantren untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi yang terjadi adalah yang banyak menikmati itu adalah misalnya alumni lulusan SMK misalnya ataupun SMA yang secara dasar keilmuannya masih belum cukup memadai. Nah ini PR gitu, PR bagi kita bersama. Sementara misalnya di kampus-kampus, kalau tadi dibayangkan pendidikan Islam sudah sangat maju dan ukurannya adalah perguruan tinggi, gampang sekali sekarang mendirikan perguruan tinggi. Tetapi itu tidak serta-merta bisa menjadi ukuran. Nah ini tentu perlu ada diskusi yang lebih mendalam, bukan hanya diskusi yang sangat global terkait dengan tantangan abad 21 itu. Yang ketiga adalah keterputusan dunia pendidikan kita dan dunia industri dan dunia usaha atau DUI. Apalagi lulusan pesantren. Seringkali orang mengatakan bahwa tidak masalah orang nyantri itu adalah untuk mencari ilmu. Kan? Tetapi tidak dilihat betapa banyak lulusan pesantren yang secara lulusannya itu dari taraf hidup layak aja belum mampu. Belum sampai ke taraf hidup layak. Mencari pekerjaannya susah. Betul bahwa mencari ilmu itu harus untuk lillahi kalimatillah dan sejenisnya sebagaimana yang ada dalam Islam, tetapi tidak cukup hanya itu, harus terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah ini tantangan. Sementara madrasah, pesantren itu belum mengarah ke sana, masih berkutat dengan aspek-aspek teologis sendiri. Tadi juga disinggung bahwa pendidikan kita itu masih belum berorientasi, tadi sebutnya bahasanya student center. Saya membahaskan belum berpihak kepada anak. Belum berpihak kepada anak karena secara paradigmatik kalau yang ikutin teori-teorinya itu masih menggunakan teori behaviorisme, bukan konstruktivisme. Karena itulah asumsinya adalah ini perdebatan apakah pendidikan Islam itu behaviorisme ataupun konstruktivisme, itu adalah perdebatan yang lain. Belum lagi soal kualitas. Jadi memang ada banyak tantangan-tantangan. Tantangan-tantangan di internal ini saya kira yang perlu dijawab terlebih dahulu sebelum merespon tantangan yang lebih umum. Kayak tadi bicara soal revolusi industri dan sejenisnya itu. Nah, kalau soal bagaimana pendidikan misalnya di konteks pesantren, kita sempat menulisnya tulisan sudah tahun lalu kayaknya. Menulis tentang adaptasi kualitas, perbaikan kualitas pendidikan pesantren dari manajemen sampai adaptasi teknologi. Ini adalah sebuah proposal bagaimana pesantren itu harus mulai mengadaptasi. Jadi seringkali kita itu, jujur atau tidak jujur, secara apologetik mengatakan bahwa ini ada tradisi kekhasan. Tetapi tradisi kekhasan itu sebenarnya bukan kekhasan, tetapi kejumudan dan keterbelakangan. Sama seperti ketika mengatakan, kalau belum gatelan, belum gudikan itu di pesantren, seakan-akan dianggap belum nyantri. Itu adalah sebuah keterbelakangan. Itu jelas keterbelakangan. Itu hal yang tidak bisa dikategorikan untuk dijaga. Jadi kalau kita mengatakan al-muhafadzah alal qadimi sholih itu tidak kategori sholih sebenarnya.
Yang kategori soleh di pesantren itu adalah yang harus dijaga itu adalah bagaimana sikap mental untuk selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sikap mental untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat itu contoh baiknya memang ada di pesantren. Karena melalui sistem belajar Sorogan dan Bandongan yang ada di pesantren, setiap orang itu bisa belajar, bahkan apalagi posonan begini, bisa belajar sudah tua, udah ini tetap ngaji di pesantren. Itu tidak terjadi di sekolah-sekolah umum. Tetapi kalau tradisi-tradisi yang lain yang itu ternyata jadi kadang itu hanya menutupi diri untuk maju itu dengan membahasakan ini menjaga kekhasan dan tradisi yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Padahal itu bukan sesuatu yang baik. Buktinya TBC misal. TBC itu angka TBC. Pesantren itu nomor 2 tertinggi. Proses penyebaran TBC di pesantren itu tertinggi. Karena menggunakan sistem asrama. Sistem asrama yang tidak bersih. Sehingga dan karena itulah TBC, angka kematian karena TBC itu cukup tinggi, nomor 2 setelah jantung kalau nggak salah. Nah, dan di pesantren adalah salah satu pemberi jumlahnya sangat tinggi. Nah, ini jarang kali diperhatikan. Belum lagi bicara soal kekerasan seksual. Soal kekerasan seksual. Walaupun kita juga perlu sadar bahwa tidak semua kekerasan seksual yang mengatasnamakan pesantren itu bisa dikategorikan sebagai pesantren karena ada banyak shadow pesantren. Shadow pesantren itu salah satunya karena tidak memenuhi arkanul ma'had. Arkanul ma'had itu ada 5 kalau menurut undang-undang. Klaimnya adalah pesantren, tetapi sebenarnya bukan pesantren. Nah, sementara yang pesantren beneran gitu kan, itu tidak mendapatkan exposure yang cukup jauh. Jadi itu sekedar pengantar sekaligus respon kepada guru saya Pak Hasan ini, sekaligus guru saya Pak Hamdan. Semoga nanti ditashih seperti apa yang baik. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri kedua, yaitu Bapak Hatim Ghazali yang sudah menjelaskan mengenai pendidikan Islam dan tantangannya untuk kita perbaiki, kita semua untuk memperbaiki dan mengetahuinya. Selanjutnya, pemateri yang ketiga yaitu Dr. Muhammad Mustaqim, selaku Managing Editor Jurnal Kijis, dosen IAIN Kudus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini masih listrik mati dan masih hujan deras ini ya. Semoga baterainya nanti cukup ini. Oke, mohon maaf juga nggak bisa on cam, jadi saya mungkin nanti kembali ke era tadi ya, kata Pak Hasan, kembali ke era 1.0, jadi mendengarkan sandiwara radio gitu ya, nggak ada gambarnya. Oke, yang kami hormati para narasumber, Ustadz Hasan, Profesor Hatim, Pak Dr. Hamdan, dan teman-teman semua. Di saya itu baru tadi siang ya dihubungi untuk misi gitu ya. Saya tanya Mas Hamdan, saya ngomong apa? Pokoknya saya omongnya. Di saya nanti saya omongnya terkait dengan tema yang telah dijelaskan. Mungkin saya perspektifnya agak berbeda dengan dua senior dan narasumber sebelumnya terkait dengan era disrupsi ya. Jadi saya awali dengan cerita pengalaman saya ketika ngajar gitu. Jadi hari ini saya lah, minimal saya menjumpai ketika ngajar itu berbeda dengan era-era 10 sampai 20 tahun yang lalu ya, dibandingkan ketika minimal saya jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa ketika misalnya buat makalah itu hampir 95% itu dari internet. Oke. Ketika mereka presentasi, mereka hanya membaca makalah dan terkadang tidak tahu apa yang mereka
katakan. Ketika mereka dapat pertanyaan dari mahasiswa lainnya, mereka cukup googling dan kemudian membacakan hasil Google itu kepada mahasiswa yang tanya. Nah, saya sering bertanya, sebenarnya misalnya makalah, berapa kalimat yang merupakan tulisan Anda? Mahasiswa rata-rata nggak bisa menjawab. Karena hampir mereka, semua yang mereka buat itu bukan hasil produk mereka. Sama ketika mereka disuruh untuk mempresentasikan dan bahkan menjawab, itu mereka pakai HP. Jadi HP itu merupakan memori mereka gitu ya. Jadi ketika ada berbagai macam persoalan, larinya adalah ke HP. Nah, yang menarik ketika mahasiswa sudah menjawab kamakola Google, maka tidak ada yang bisa menandingi jawaban dari Google itu. Di maha benar Google dalam segala firman-Nya gitu ya. Nah, ini saya rasa persoalan yang perlu kita sikapi terkait dengan bagaimana pendidikan kita, dan itu nanti kalau kita turunkan pada level misalnya madrasah, mahasiswa sudah pakai HP, apalagi 2 tahun pandemi itu mahasiswa diwajibkan pakai HP, maka otak mereka sudah berpindah ke HP, kira-kira gitu. Yang kedua, fenomena teknologi itu adalah fenomena ini, yang saya lihat adalah fenomena Turnitin. Jadi di kampus saya semua skripsi itu harus Turnitin. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa, dan tentunya ini bukan fenomena di Kudus ya. Nah, ketika Turnitin, mahasiswa kita, pengalaman saya itu rata-rata tidak pernah ada yang di bawah 50%. Nah, karena ada batas maksimum, maka mereka harus memperbaiki. Apa yang mereka lakukan? Nah, ini fenomena umum ya. Mereka akhirnya memanipulasi teks, mungkin sudah banyak yang tahu, spasinya diganti huruf, hurufnya diputihkan. Nah, itu kemudian mereka lolos Turnitin karena mereka memanipulasi teks. Ketika mereka ketahuan, saya minta untuk merubah, apa yang mereka lakukan? Modus yang kedua, mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Malaysia gitu ya. Jadi untuk para dosen saya rasa modus yang sering terjadi itu seperti itu. Jadi kalau kita nggak membaca seksama, kita akan sekilas akan menganggap bahwa itu adalah bahasa Indonesia, tapi mereka Google Translate ke bahasa Malaysia, diturnitin dan akhirnya lolos gitu ya. Nah, dua fenomena ini saya rasa menjadi fenomena umum terkait dengan karakter dan ya apa ya, integritas di dunia pendidikan kita. Nanti saya rasa banyak varian yang bisa kita dapatkan ketika teknologi itu sudah menyatu gitu ya. Saya teringat dengan novelnya Dan Brown, mungkin teman-teman semua mungkin sudah ada yang membaca yang Origin itu ya, Origin 2017. Jadi di novel tersebut itu membahas tentang fenomena ya artificial intelligence ya, ketika manusia sudah tergantikan oleh teknologi. Bahkan Dan Brown berani mengatakan bahwa ketika dia itu mengikuti teori evolusi Darwin, maka dia menganggap bahwa manusia hasil revolusi industri itu adalah spesies baru dari manusia setelah mengalami evolusi. Jadi dulu kan di teorinya Darwin kan kita dulu adalah monyet sambil jongkok, monyet agak setengah berdiri, kemudian kera berdiri tegak, kemudian Homo sapien, dan seperti sekarang. Nah, babak evolusi selanjutnya adalah dia menyebut bahwa spesies baru itu dia sebut sebagai technium. Technium itu kalau disederhanakan itu adalah manunggaling kawulo sama mesin gitu ya. Jadi manusia itu sudah menyatu dengan mesin, dengan teknologi. Apa yang dia akhirnya nggak berpikir. Karena apa ya? Karena otaknya dilepas, ditaruh di HP, kira-kira gitu. Mau apa semua permasalahan itu diselesaikan melalui teknologi.
Ini walaupun ini fiksi ya novel ini, tapi setidaknya kita memberi gambaran bahwa hari ini adalah spesies-spesies baru manusia yang mereka itu manunggaling kawula, manunggaling manusia dengan mesin, dan itu real kayak tadi. Mereka ditanya sama mahasiswa, sama kelompoknya, dia akan googling gitu ya. Dan itu menjadi solusi terhadap, kalau itu dianggap masalah, terhadap permasalahannya. Nah, ke depan saya rasa ini perlu apa ya? Saya tidak bicara teori tentang pendidikan karena saya sudah meninggalkan dunia pendidikan ya, karena saya sebenarnya dosen di ekonomi, walaupun saya S1-nya itu ya, pendidikan ya. Ke depan saya rasa tadi ya, kalau terkait dengan pola pendidikan kita yang memang harus kita kuatkan itu adalah bagaimana pendidikan yang terkait dengan karakter, moralitas, itu masih penting. Jika dikaitkan dengan lembaga pendidikan kita, pesantren, madrasah, itu saya rasa sangat penting. Dan saya merasa bahwa pesantren yang status quo, maksudnya status quo yang hari ini terjadi gitu ya, tidak yang modern, tidak yang terpadu atau apa, itu merupakan warisan itu ya, warisan hasanah intelektual yang harus kita jaga justru. Saya masih riset ya ini tentang, karena kemarin saya riset tentang dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren itu menurut perpresnya itu mensyaratkan bahwa nanti ada dana yang diberikan oleh negara terhadap pesantren. Nah, salah satu sudut gelap yang kemudian saya temukan adalah justru kita akan mengalami kekhawatiran kalau pesantren-pesantren ini nanti akan diformalitaskan, dimodernisasikan dengan pola-pola pendidikan nasional, pendidikan modern, atau nama apalah yang kemudian terkait dengan karakter tradisional pesantren. Justru kita akan khawatir kalau kemudian ini tadi ya, formalisme pesantren itu menempati relung-relung pesantren yang selama ini justru sudah eksis dan mengembangkan semacam originalitas sistem pendidikan yang sudah ada. Misalnya gini, ketika misalnya pesantren dapat bantuan, otomatis mereka harus melakukan modernisasi, setidaknya di bidang manajemen. Karena bantuannya dari negara, nanti kekhawatirannya akan ada para pengelola pesantren yang diperiksa oleh BPK atau diperiksa oleh Irjen setidaknya. Dan kalau tidak siap, maka akan ada pengelola pesantren yang juga nanti akan dalam tanda petik terjebak dalam penggunaan dana atau anggaran negara yang diamanatkan melalui Perpres dana abadi pesantren itu. Nah, menurut saya mengimbangi dari era yang kita lihat sudah era mesin kayak gini, manusia sudah bisa membuat otak, manusia sudah bisa membuat manusia gitu ya, maka pendidikan kita itu saya rasa harus tidak kemudian harus walaupun boleh jadi misalnya harus apa ya, di upgrade, tapi tetap nilai-nilai originalitas pesantren, madrasah, pendidikan keagamaan kita itu saya rasa masih perlu untuk dipertahankan. Nah, karena mungkin kalau saya teringat ini ya, di salah satu adegan film ini yang terkenal itu ya, apa, The Last Samurai gitu ya. Sang kaisar itu kan kemudian ketika ada modernisasi melawan Amerika, itu kemudian sang kaisar harus menjawab bahwa kita harus menjaga tradisi nilai-nilai Jepang gitu ya, yang telah diwariskan oleh para leluhur, tidak kemudian latah menanggapi modernisasi. Nah, ada beberapa jebakan yang tentunya menunggu kita terhadap pendidikan-pendidikan keislaman terkait dengan euforia, ini ya, euforia para gimana ya, euforia para pemimpin Islam yang sedang menarik
perhatian secara politis umat Islam melalui apa ya? Melalui lembaga-lembaga keislaman, bisa pesantren, bisa jamiah, bisa madrasah dan sebagainya yang itu terkadang tidak mempertimbangkan apa ya? Indigenisitas kira-kira gitu ya, pesantren sebagai warisan hasanah intelektual, tradisi yang harus kita pertahankan. Justru ketika pesantren, madrasah itu kemudian formalisasi itu ada semacam sudut dan lubang gelap ya yang menanti untuk terjerembab ketika nanti eranya kemudian disamakan, disetarakan dengan pendidikan secara umum. Nah, ini pengantar dari saya terkait dengan era disrupsi dan bagaimana wajah anak-anak kita, anak didik kita, junior kita terkait dengan era yang hari ini sudah tidak bisa kita elakkan. Saya rasa itu hanya ini ya pengantar dari saya. Nanti mungkin bisa kita sambung lewat diskusi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Mustaqim yang telah menjelaskan mengenai pendidikan Islam pada ranah perkuliahan dan juga untuk referensi film dan buku yang dibaca. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Kalau belum ada, saya ingin bertanya. Tadi ada yang mengangkat tangan. Bapak siapa? Dipersilakan dulu, Pak. Monggo. Bapak Matondang Medan untuk bertanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Yang saya hormati para narasumber. Mudah-mudahan para narasumbernya dalam keadaan sehat walafiat. Yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak merasa menghormati rasa tajim saya. Di sini saya ingin bertanya mengenai pendidikan Islam di era disrupsi 4.0. Di sini catatan saya ada di buku, bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan transformasi pada era evolusi industri 4.0 ini. Bagaimana cara kita menyesuaikan dirinya dengan transformasi pada era evolusi industri 4.0 ini. Dan yang kedua, di bidang apa saja yang terpengaruh dengan adanya disrupsi ini? Itu saja dari saya, Matondang. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri bisa langsung dijawab, nanti setelah itu dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Dipersilakan. Oke,
tujuan pendidikan kita yang harus Oke, mohon maaf terputus ya. Kalau lihat dari kurikulum, unsur kurikulum ada tujuan, ada media, metode, evaluasi. Di tujuan saya kira pendidikan Islam harus tadi berorientasi pada mempersiapkan para peserta didik kita bisa eksis di era global, bisa dipersiapkan untuk berkolaborasi secara global. Itu saya kira ya, tentu tidak mengurangi karakter Islam ya. Itu dari tujuan. Saya kira dari metode pembelajaran tentu harus update ya, perkembangan studi-studi ya, metode terbaru cukup banyak dan ini yang harus diadaptasi. Kemudian secara media ya mungkin pengembangan berbasis teknologi ya. Sementara evaluasinya saya kira harus disesuaikan dengan tujuan itu sendiri. Kalau dalam multiple intelligence itu ada istilah authentic assessment ya. Mungkin itu saya kira ya. Jadi mempersiapkan kurikulum yang berbasis kebutuhan 4.0, saya kira itu yang harus kita persiapkan. Moga Bapak Hatim dan Bapak Mustaqim bisa menambahkan untuk penjelasan atau menyambung penjelasan dari Bapak Hasan. Halo Mas Hatim. Ya, jawabannya sih idem sebenarnya. Jadi karena sebagai murid tidak boleh berselisih dengan guru. Tadi apa yang perlu dilakukan gitu. Yang pertama adalah membekali peserta didik terkait dengan kompetensi-kompetensi global. Kompetensi global itu sifatnya generik, bukan kompetensi yang sifatnya teknis. Contoh kompetensi global itu adalah soal komunikasi. Jadi yang perlu dibekali adalah bagaimana mengkomunikasikan ide-ide kita ke publik yang lebih luas. Komunikasi itu bukan hanya soal bahasa, tetapi juga soal bagaimana pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi gitu ya. Kolaborasi ini kan sebenarnya sudah ada di Indonesia. Bahkan lebih dalam daripada kolaborasi, itu adalah gotong royong. Kalau dalam kolaborasi itu ada mutual interest gitu dari satu pihak dan pihak yang lain. Sementara gotong royong itu bukan sekedar mutual, tetapi juga dimensinya dimensinya juga ada kepedulian. Kalau dicek di profil pelajar Pancasila, salah satu dimensi dari gotong royong itu adalah kolaborasi dan kepedulian. Jadi yang menjadi dasar dari gotong royong itu juga kepedulian. Jadi ini yang sudah ada, yang menjadi modal yang cukup baik bagi bangsa kita untuk kemudian dihadirkan lebih jauh. Belum lagi soal inovasi. Jadi bukan kemampuan-kemampuan yang sifatnya teknis, bagaimana menguasai teknologi, bukan sekedar menguasai teknologi, tetapi literasi misalnya, literasi tentang teknologinya. Literasi teknologi itu bukan bagaimana misalnya membuat video, bagaimana bikin konten, bukan sekedar itu. Yang disebutkan literate itu adalah bagaimana kita dapat memilih dan memilah mana yang perlu dikonsumsi, mana yang sehat untuk dikonsumsi, dan mana yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Nah, kita sekarang kan berada salah satu disrupsinya itu kita berada dalam era yang dimana kemudian teknologi begitu sangat masif. Jadi kita itu berada dan teknologi itu karena algoritma yang disusun seperti itu, maka kemudian kita seperti berada dalam bubble-bubble kita sendiri. Berada dalam bubble-bubble itu istilah dalam revolusi industri disebut dan echo chamber. Nah, dampaknya adalah contohnya begini. Jadi kalau kita misalnya sekali klik tentang di sosial media atau di Shopee misalnya klik tentang sepatu, maka di laman pencarian kita itu tentang sepatu yang banyak muncul.
Kalau kita klik tentang ketidaksukaan kita kepada Anies atau kesukaan kita kepada Anies, maka yang muncul adalah pencarian itu. Sehingga kita akan berada dalam masyarakat informasi yang sesuai dengan selera kita. Ini akan menjebak manusia menjadi tidak objektif karena tidak memungkinkan, karena kesulitan untuk kemudian keluar dari narasi yang berbeda dengan yang kita inginkan. Contohnya kayak salah satu contohnya adalah ketika misalnya dalam peristiwa politik, ketika orang misalnya penggemar Prabowo misalnya, maka yang muncul di semua media sosialnya itu adalah berita-berita ataupun postingan orang yang terkait dengan kesukaannya terkait dengan Prabowo, hal-hal yang positif dan Prabowo. Sebaliknya hal yang kontra dan Prabowo misalnya, itu hal yang demikian juga. Sehingga tidak heran misalnya dalam konteks yang lebih besar, misalnya dalam konteks misalnya isu tentang radikalisme, orang yang sudah terpapar dan radikalisme, maka yang muncul adalah narasi-narasi itu. Sementara narasi-narasi yang kontra terhadap itu tidak bisa terakses, tidak muncul di laman pencariannya. Jadi kalau misalnya Pak Hamdan misalnya suka mencari BHS karena menjelang Lebaran, maka kemudian di mesin pencariannya BHS, walaupun BHS-nya saya tahu tidak akan nyampe ke saya. Itu kelas bagaimana? Nah, jadi kita perlu membekali terkait dengan kompetensi-kompetensi global ini soal literasi. Literasi itu dalam Islam, dalam konteks pendidikan pesantren itu sangat kuat sebenarnya. Cuma dulu literasi itu dimaknai hanya kepada huruf Latin. Jadi di tahun 50-an, ini saya belum lahir tentunya, nggak tahu kalau Pak Hamdan udah lahir atau belum. Di tahun 50-an itu dilaporkan bahwa lebih dari 50% bangsa Indonesia itu buta huruf. Karena ukurannya adalah Latin, huruf Latin. Sehingga dulu itu ada gerakan pemberantasan buta huruf. Padahal di pesantren misalnya, banyak orang yang tidak ngerti tentang huruf Latin, tetapi ngerti aksara pegon, Arab pegon. Nah, itu tidak dianggap sebagai sebuah literasi. Literasi yang paling dasar itu kan membaca. Belum lagi comprehension, memahami, understanding. Itu kan juga masih belum. Dan itu dalam basic dalam pesantren, basis dalam pesantren terkait dengan literasi itu sangat kuat. Mulai dari soal ilmu mantik sampai kemudian ke usul fikih, misalnya balaghahnya dapat. Nah, ini tidak banyak digeluti tentang itu. Jadi bagaimana bunyi teks itu, nah itu tidak banyak dipahami. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang tidak mudah karena kita berada dalam revolusi industri di mana kemudian kita berada dalam bubble. Bubble itu kayak kita berada dalam ruangan yang tidak terhubung dengan ruangan yang lain. Jadi kalau kita berada dalam bubble, dalam tempurung itu, kita akan selalu diliputi oleh beragam informasi yang pro terhadap apa yang kita inginkan. Sementara yang kontra terhadap yang kita inginkan itu tidak masuk ke dalam bubble kita. Nah, sehingga nanti ini akan tantangan terbesarnya dampaknya adalah munculnya segregasi yang lebih luas. Segregasi di kalangan masyarakat yang lebih luas. Jadi kelompok masyarakat tertentu misalnya, karena saya ngajar di Sampurna misalnya, karena mahasiswanya mahasiswa elit, saya tidak tahu seelit apa gitu kalau dibandingkan dengan teman-teman di YN Kudus misalnya. Teman-teman mahasiswa saya di Sampurna misalnya, ya kalau saya nanya liburan kemana, ya jawabannya sederhana. Saya baru habis mohon maaf Pak, izin, soalnya sedang liburan ke Eropa gitu kan. Itu kan tidak banyak dijumpai kalau di UIN gitu ya. Begitu juga datang ke kampus misalnya. Datang ke kampus itu ya branded semua gitu kan. Yang sementara dosennya tidak ada branded-brandednya gitu. Nah, terus kemudian tantangan yang lainnya adalah karena kita berada dalam tadi soal revolusi industri di mana informasi yang sedemikian masif, itu adalah banjirnya informasi. Sehingga guru seringkali dan dosen tidak bisa lagi berlagak seperti orang yang paling tahu. Karena kita sudah ada yang lebih tahu sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Mustaqim gitu kan. Tetapi lalu apa peran guru yang bisa dilakukan? Peran guru ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi, yaitu adalah tentang salah satunya adalah tentang struktur keilmuan. Kita mau belajar tentang apa misalnya? Contohnya kalau dalam konteks ilmu keislaman misalnya, sebelum kita belajar tentang apa misalnya, tentang fikih misalnya, sebelum belajar tentang imam madhab misalnya, kita belajar dulu tuh yang dasar-dasar. Nah, yang itu tidak tahu bagaimana struktur keilmuan itu.
tiba-tiba kita langsung melompat ke yang tinggi. Sebelum belajar tentang apa namanya, Ghayatul Usul misalnya dalam usul fikih, ya sebelum belajar Jam'ul Jawami ya belajar dulu yang dasar gitu. Nah, konsekuensinya adalah banyak sekali orang yang salah paham karena konsumsi informasi di internet itu seringkali mengagetkan, seperti kita berada dalam hutan, ada banyak informasi, ada banyak, tapi kita tidak tahu mana yang sehat untuk dikonsumsi, mana yang pas untuk dikonsumsi. Disitulah pentingnya seorang guru. Nah, karena itulah makanya banyak sekali contohnya, misalnya kayak gini, seringkali yang didapatkan. Dalam ayat Al-Quran misalnya, ini sebelum nanti ditasih oleh Pak Hasan, sebagai tadi udah banyak ngeluarkan ini ayat Al-Quran ataupun makalah. Dalam ayat Al-Quran misalnya disebutkan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Diharamkan kepadamu ummahatukum, ibu-ibumu. Apa ibu kok diharamkan gitu kan? Kalau kita tidak belajar tentang nahwu saraf, tidak belajar tentang usul fikih, tidak ada penjelasan secara leksikal dari ayat itu. Sebagaimana juga penjelasan ayat misalnya misalnya orang nanya di Al-Quran, ngecek di Al-Quran, boleh nggak dalam Al-Quran, menurut Al-Quran itu memukul ibu? Ya tidak ketemu larangannya. Karena yang ada dalam Al-Quran adalah wala taqullahu ma'ufin. Nah, orang seringkali terjebak kepada informasi-informasi yang sesat itu karena tidak mendapatkan struktur keilmuan yang tepat. Nah, itulah pentingnya seorang guru, selain soal tadi yang utama dari seorang guru itu, karena guru di pesantren itu agak berbeda, bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga value. Bahkan guru itu kan juga menjadi mursyid gitu ya, menjadi mursyid yang menghantarkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi di pendidikan sekuler. Tidak terjadi di pendidikan sekuler. Kalau dulu ada giumnya itu, bahkan dulu para kiai-kiai itu menolak untuk sekolah di UIN. Kenapa sekolah di UIN? Gurunya itu kencing berdiri katanya. Ini ada salah seorang kiai itu statementnya, sudah almarhum. Jadi dia melarang santri-santrinya kuliah di UIN karena dosen-dosennya kencing berdiri. Padahal kencing berdiri itu nggak boleh. Nah, karena memang soal akhlaknya, ukuran moral etiknya, etiketnya itu memang berbeda antara apa yang ada dalam pesantren dengan apa yang ada di perguruan tinggi. Sementara di perguruan tinggi umum, perguruan tinggi agama Islam ataupun yang umum seringkali hanya bicara soal pengetahuan, bukan bicara soal moral etis. Saya kira itu. Semoga cukup menjawab. Dari Pak Mustaqim ada tambahan untuk pertanyaan pertama? Oke, saya rasa idem juga ya. Jadi intinya bahwa setiap teknologi itu pasti ada seperti pisau bermata dua ya. Ada ancamannya, ada juga manfaatnya, kira-kira gitu. Jadi keberadaan teknologi, misalnya artificial intelligence, itu satu sisi memang memudahkan kinerja manusia, tapi ada bahaya, ada ancaman yang bisa disalahgunakan. Kalau bahasa slogannya ya apa itu, the man behind the gun gitu ya. Jadi seseorang yang membawa pistol itu bisa untuk nembak pencuri, tapi juga bisa untuk nembak orang yang tidak bersalah. Jadi alat selalu memiliki dua kecenderungan itu. Sama misalnya artificial intelligence itu sekarang ini sudah dimanfaatkan oleh berbagai bidang gitu ya. Misalnya di bisnis gitu ya, adanya e-commerce ya, jadi adanya jual beli secara online itu tidak akan bisa mungkin kalau kemudian tidak menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nah, yang baru-baru ini misalnya ada beberapa perusahaan platform yang mengeluarkan Open AI ya, Open Artificial Intelligence. Jadi seseorang bisa mengakses
AI dengan mudah dan itu akan membantu kinerja dalam berbagai hal. Misalnya di kami ya para dosen, jadi keberadaan Open AI itu ya, yang kemudian sering dikenal dengan Chat GPT itu ya, itu akan membantu semua kinerja dalam hal akademik, penyusunan proposal, penyusunan karya ilmiah, itu bisa dibantu oleh kecerdasan buatan. Tetapi ada seperti tadi, ada etika, ada moral, ada integritas yang kemudian menjadi semacam dilema kalau itu kemudian tidak ada yang memagari gitu ya. Beberapa hari yang lalu misalnya rame seseorang yang menerbitkan ya, tulisannya di sebuah jurnal yang bereputasi, dia sebagai penulis pertama dan dia secara jujur gitu ya mencantumkan penulis keduanya adalah ChatGPT itu tadi gitu ya. Jadi mesin gitu ya, robot yang kemudian dianggap sebagai partner dalam kolaborasi penulisan. Nah, ini nanti harus memang nanti ke depan harus ada etika atau semacam ini ya, kode etik yang terkait dengan berbagai hal yang terkait dengan penggunaan open AI ya, open AI, artificial intelligence yang sudah bisa digunakan secara bebas dan secara free ya oleh siapapun. Nah, sama mahasiswa nanti juga bisa memudahkan dia cukup mengetik, silakan buatkan saya skripsi dengan judul ini gitu ya. Nanti akan disusun oleh dia, kata-katanya juga konon kalau diturnitin juga tidak akan merah gitu ya. Nah, ini tantangan juga dalam dunia integritas akademik gitu ya. Selesai itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan dari pemateri. Yang kedua, pertanyaan kedua di chat obrolan dari Ibu Iis Fatimah. Bisa saya bacakan ya, Pak? Residu pesantren, pendidikan karakter. Dua hal yang menarik untuk dicermati itu bisa dijawab sekaligus, Bapak. Setelah itu nanti kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Abdurrahman Hakim. Dipersilakan untuk pemateri. Oke, terima kasih. Ini menarik istilah pesantren ini ya. Ada 5 rukun pesantren tadi yang disampaikan. Saya kira pesantren itu kan dari dulu lahir sangat mandiri ya. Semuanya dari kiai, dari lahannya, biayanya, semuanya itu dari kiai. Nah, sekarang banyak juga muncul pesantren baru yang mungkin orientasinya berbeda seperti zaman para kiai dahulu mendirikan pesantren ya. Salah satunya adalah untuk mencari dana abadi pesantren itu ya. Ini tidak bisa dipungkiri teman-teman yang banyak yang antri membawa proposal itu ya, bahkan mendirikan pesantren dadakan ya, mungkin santrinya juga santri kalong ya, tidak jelas, tapi ya itu saya kira orientasi pendirian pesantren juga yang harus diperbaiki. Kemudian tentang tadi saya baca sekilas tentang bahaya westernisasi ya, saya kira menurut saya kita harus melis lah secara jujur apa sih dampak positif dan negatif era disrupsi ini gitu ya. Dan biar tidak stres, kalau bisa listnya itu seimbang antara positif dan negatifnya ya. Nah, teman-teman yang kemudian melis dan ternyata dampak positifnya, dampak negatifnya lebih banyak, itu pasti larinya akan pada pembatasan. Ya, pembatasan penggunaan internet misalnya, gadget dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman memilih kata membatasi, itu sebetulnya sadar atau tidak sadar dia punya persepsi bahwa era disrupsi ini negatif ya, atau banyak negatifnya, dan dia ingin memaksakan persepsinya ini kepada anak-anaknya, kepada peserta didiknya. Saya kira ini tidak ini ya.
Dan pasti persepsi itu akan berpengaruh terhadap aksi. Berbeda dengan teman-teman yang berhasil melis secara seimbang atau berhasil melis positifnya lebih banyak dibanding negatifnya, itu akan mengarah pada upaya pemberdayaan. Nah, gitu ya. Jadi persepsi itu sangat berpengaruh terhadap aksi apa yang akan dilakukan. Ya, tentu kita tidak boleh melupakan juga bahwa di dunia nyata ada kejahatan, di dunia maya juga ada kejahatan yang disebut apa? Istilahnya cyber army juga ya. Ini juga teman-teman para peserta didik kita yang harus juga diajari, dikenalkan bagaimana misalnya jangan sembarang mengumbar data pribadi dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu ya. Jadi kalau ismuhuma akbar minaf ihima itu pasti arahnya ke pembatasan. Tapi kalau napuhuma lebih aksar min ismihima pasti ke pemberdayaan. Terima kasih. Ya, tadi soal pseudo pesantren dan karakter itu saya tidak paham apa yang ditanyakan. Cuma pseudo pesantren itu banyak orang yang mengklaim dirinya pesantren, lembaga pesantren, tetapi sebenarnya bukan pesantren karena tidak memenuhi unsur-unsur arkanul ma'had itu. Itu yang banyak gitu ya. Apakah dan itu banyak sekali kasusnya begitu. Pseudo pesantren itu. Makanya ketika banyak kasus kekerasan seksual itu di pesantren, kita perlu cek apakah itu pesantren beneran ataukah enggak. Dan ini memang perlu ditangani dengan sangat serius. RMI ini sedang berencana untuk bikin satgas terkait dengan kekerasan seksual di pesantren, dan itu lintas sektoral. Satgasnya termasuk melibatkan kepolisian. Karena kalau misalnya pelakunya bahwa kita semuanya setara di hadapan hukum, tetapi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hukum, kita harus posisikan secara adil. Secara adilnya itu kalau dia dalam melanggar hukumnya harus dihukum. Tetapi itu tidak mudah karena menghadapi pesantren itu selalu tidak mudah. Terus kemudian itu saya kira kalau tentang pseudo pesantren, termasuk yang tempo hari sempat di Bandung itu bukan pesantren sebagaimana dalam undang-undang pesantren. Karena banyak sekali orang menamakan dirinya pesantren, bahkan pesantren kilat aja disebut dan pesantren. Padahal jauh dari tidak memenuhi standar pesantren. Kalau terkait dengan kekhawatiran takut ada westernisasi, kemudian standarisasi, tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Mustaqim, itu kekhawatiran yang seperti itu sudah lama sekali didengarkan. Karena itulah ketika saya terlibat dalam upaya perumusan undang-undang pesantren, itu sudah dipercakapkan. Bahkan rekomendasi alim ulama PBNU di Lombok itu merekomendasikan ada 5 hal terkait dengan undang-undang itu jauh sebelum undang-undang pesantren disahkan di tahun 2017. Salah satu rekomendasinya itu bahwa undang-undang pesantren ini bukan untuk melakukan penyeragaman terkait dengan pesantren. Karena itulah tidak ada penyeragaman. Kalau terkait dengan bantuan dana pendidikan pesantren, dana abadi pesantren, itu tentunya bukan suatu kewajiban bagi pesantren untuk mendapatkan fasilitas itu. Kalau pesantrennya tidak mau dan standar yang ada, itu misalnya, dan ukuran-ukuran yang ada, ya jangan diambil. Jangan hanya mau enaknya, tapi mendapatkan bantuan, tapi kemudian tidak mengikuti logika yang ada. Jadi kita harus berada di antara mempertahankan tradisi atau sedikit lebih fleksibel untuk mengikuti logika negara. Jadi salah satu tugas RMI itu adalah memahamkan pesantren terkait dengan logika negara dan memahamkan negara terkait dengan tradisi pesantren. Itu tidak mudah, karena memahamkan pesantren ke kalangan luar pesantren itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Ketika diskusi dan beberapa orang ahli pengamat pendidikan umum misalnya, dianggapnya kiai atau pengasuh itu seperti kepala sekolah. Saya bilang ya tidak seperti kepala sekolah, karena tugas kiai itu 24 jam, dia bisa menemui wali santri dan masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang jauh itu kapan saja.
Jadi bukan hanya sekedar kepala sekolah yang ada office hour-nya, jam kantornya tidak ada, kata saya. Begitu juga ketika misalnya ngomongin soal gratifikasi. Kalau kita bicara soal gratifikasi di pesantren ada banyak ininya, contohnya gitu ya. Wali santri, apakah masuk gratifikasi? Kalau ikutin perundang-undang yang berlaku itu gratifikasi. Tetapi lagi-lagi logika hukum yang sangat positivistik itu harus mampu diterjemahkan oleh pesantren. Jangan sampai kemudian karena kenapa kemudian ada orang bawa hasil bumi ke kiai, itu kan bukan konteksnya gratifikasi, karena bukan untuk kepentingan. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh masyarakat non pesantren. Jadi saya berharap teman-teman semua yang ada di sini itu membantu masyarakat non pesantren memahamkan dunia pesantren. Kitab kuning itu dianggap oleh teman-teman sebagian, saya tahu sebagian itu yang mana, boleh nggak kalau kitab kuning itu dia menjadi kitab putih katanya, asalkan bunyinya dirasa Islamnya. Saya bilang ya tidak bisa, karena bunyinya adalah kitab kuning. Kitab kuning itu memang khas pesantren, bahwa ada kitab putih misalnya itu adalah sebagai pelengkap, itu adalah hal lain, tetapi bahwa harus ada kitab kuning dalam pesantren itu wajib hukumnya. Karena itulah kalau pesantren tidak memenuhi arkanul ma'had, ya tidak bisa dikategorikan pesantren. Jadi jangan khawatir terkait dengan soal penyeragaman itu, karena di sini juga ada tugasnya Majelis Masyayikh. Majelis Masyayikh itu adalah lembaga otonom, lembaga yang independen, saya juga terlibat di dalamnya, yang menjadi jembatan antara pesantren dengan negara. Jadi ini tidak bisa diatur. Jadi di masing-masing pesantren ada namanya Dewan Masyayikh. Dewan Masyayikh itu adalah ngurusin soal penjaminan mutu pendidikan pesantren. Jadi nanti kalau misalnya ada bantuan apa itu, ya pesantren punya opsi mau menggunakan atau enggak. Kalau menggunakan, ada beberapa harus dikondisikan. Karena itulah salah satu mitigasi yang kita lakukan adalah kalau terkait dengan bantuan-bantuan itu tidak harus pengasuh pesantren yang tanda tangan dalam proposal. Tetapi bisa juga Dewan Masyayikhnya atau beberapa pengurus yang ada di dalamnya, sehingga tidak terlibat dalam kasus hukum kalau misalnya menjadi delik aduan misalnya. Nah, itu ada banyak tantangan-tantangannya. Jadi satu sisi kita perlu memahamkan bagaimana logika negara, bagaimana logika modern, bukan untuk modernisasi secara utuh kemudian menghilangkan tradisionalisme, tetapi adalah pilihan-pilihan pesantren mau mengarah kemana. Jadi tradisional modernisme yang standar-standar modernisme itu diterjemahkan oleh Majelis Masyayikh sesuai dengan konteks pesantren. Karena itulah nanti sistem penjaminan mutu di pesantren ini sedang kita susun di Majelis Masyayikh itu adalah bukan hanya ukuran-ukuran teknis operasional sebagaimana yang ada dalam sistem akreditasi perguruan tinggi ataupun sekolah madrasah. Kalau di situ kan lebih kepada misalnya soal kualifikasi standar keterpenuhan administrasi. Nah, kalau di Majelis Masyayikh nanti rencananya bukan ke situ. Ini sedang kita upayakan di tahun ini semoga selesai. Ya, karena di tahun lalu kita sudah menerbitkan namanya Profil Santri Indonesia. Profil Santri Indonesia itu dalam konteks kurikulum merdeka itu setara dengan profil pelajar Pancasila. Cuma bedanya kalau dalam profil pelajar Pancasila ada 6, karena saya terlibat menyusun naskah akademik dalam profil pelajar Pancasila, sebagaimana juga terlibat dalam penyusunan profil santri Indonesia. Sementara dalam profil santri Indonesia ada 9. Nah, ini masih belum dalam tahap sosialisasi profil santri Indonesia. Profil santri Indonesia itu nanti akan diterjemahkan ke dalam kriteria kompetensi lulusan. Kita menyebutnya kriteria bukan standar, karena tidak ingin ada standarisasi. Kriteria itu pemaknanya lebih loose, lebih longgar ketimbang standar. Jadi nanti ada standar minimal, ada kriteria minimal yang harus dicapai oleh pesantren dalam rangka pemenuhan mutu. Siapa yang menentukan mutu? Yang menentukan mutu adalah pesantren itu sendiri. Majelis Masyayikh membantu terkait dengan hal itu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau diskusi terkait dengan soal pendidikan pesantren sistem penjaminan mutu, akan ada banyak diskusi-diskusi lanjutan di Majelis Masyayikh. Di Kamis besok ini kita akan diskusi dengan beberapa penulis penyusun sistem penjaminan mutu di pesantren, yang itu nanti akan menjadi inspirasi bagi Dewan Masyayikh untuk menyusun sistem penjaminan mutu internal pesantren.
Ini adalah upaya untuk meningkatkan mutu agar lulusan pesantren itu diakui oleh pendidikan umum. Jadi kalau misalnya tujuan dari undang-undang pesantren itu adalah rekognisi terhadap lulusan, rekognisi terhadap pembelajaran dan tradisi pesantren. Rekognisinya itu kayak tadi saya contohkan, jadi ada orang lulus pesantren, muadalah misalnya, kemudian dia mau melanjutkan perguruan tinggi di UGM, ya diterima. Tanpa harus ada surat keterangan ini, itu, sebagaimana dia lulusan sekolah. Itu yang belum. Termasuk juga nanti salah satu upayanya yang sedang kita rancang, itu adalah membuat nomor induk santri garing siswa nasional. Jadi NISN itu nanti akan include. Kita sedang koordinasi dengan Pusdatin Kemendikbud agar semua santri itu juga mendapatkan data. Tetapi soal sistem database pesantren ini problematis. Ini nanti kalau diskusi dapurnya soal emis akan panjang lagi. Nah, saya kira itu bisa nggak banyak bongkar-bongkar rahasia. Terima kasih banyak. Monggo dari Pak Mustaqim bisa menambahi. Hanya menambahi sedikit ya tentang fenomena pesantren itu saya rasa bagian dari gejala ini gitu ya. Sekarang itu kan ada orang kaya buat pesantren itu kan mudah ya. Kalau kemudian ukurannya adalah rukun pesantren seperti batasannya di Mas Aridover ya, ada kiai, ada kitab kuning, ada masjid, itu bisa diciptakan, maksud saya gitu ya. Ada orang kaya ya cari kiai, cari kitab kuning buat masjid, itu bisa. Nah, sehingga saya rasa kalau terkait dengan pesantren-pesantren semu gitu ya, saya rasa ada banyak spektrum yang nantinya terkait ya, misalnya tadi ya yang fenomena pesantren di Bandung yang kiainya ternyata melakukan kekerasan seksual, itu juga seperti itu. Tapi pada satu spektrum yang lain, kalau dilihat dari misalnya komersialisasi, jadi orang membuat pesantren untuk tujuan bisnis itu juga ada, dan itu menjadi pangsa pasarnya juga jelas gitu ya. Sehingga saya rasa ya karakter pesantren yang saya rasa perlu untuk dipertahankan terkait dengan banyaknya wujud pesantren gitu ya, penjelmaan pesantren yang saat ini juga banyak sekali. Ada yang mengatakan pesantren terpadu, terintegrasi, pesantren modern, boarding school dan sebagainya. Itu saya rasa nanti tantangannya adalah bagaimana indigenisitas pesantren sebagai khasanah intelektual gitu ya, warisan budaya, itu nanti akan menjadi faktor distingsi yang selalu membedakan dengan lembaga pendidikan yang lain. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan dari 3 penanya yang luar biasa sekali, pertanyaannya sangat mendalam. Saya kira itu. Terima kasih untuk pemateri yang sudah menyampaikan penjelasannya, sudah memberikan penjelasan kepada seluruh peserta Tadarus Ilmiah Ramadan 2023. Dan mohon maaf apabila saya selaku moderator ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak mengenakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.